infodemik ini pada saat ini sangat amat banyak. Infodemik sendiri adalah informasi yang berlebihan tanpa data yang akurat terhadap suatu kejadian. Atau juga dapat disebut berita palsu yang lebih cepat dan mudah menyebar. Penyebar infodemik ini mayoritas adalah para tokoh, mau itu tokoh politik, agamawan, idola, influencer, dan lain-lain, yang kadang-kadang berbicara bukan di keahliannya, tapi berbicara, yang lebih parah lagi, mereka tidak memakai data. Infodemik berpotensi mengancam keselamatan fisik dan dapat menimbulkan rasisme serta kebencian terhadap golongan tertentu akibat kesalahan informasi yang tanpa data. Infodemik sangat bisa memperkeruh situasi dan jauh dari menambahkan solusi yang baik. Dan saya kira nanti dari teman-teman bertiga bisa memberikan saran-saran atau bagaimanalah supaya infodemik ini tidak berkembang dengan liar. Salah satu tokoh dari WHO, Dr. Tedros, dia Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan, kami tidak hanya memerangi pandemi, maksudnya di kesehatan, tapi kami juga berjuang melawan infodemik. Nah ini kebetulan karena lagi akrab kita dengan corona, ya sebetulnya yang lebih bahaya lagi selain virus coronanya adalah pandemi. Ya, pandemi yang mana berita tentang penyakit corona ini banyak orang yang berbicara tanpa data. Oke, itu buat para pendengar dan sekarang kita mulai. Dan untuk yang pertama saya akan memperkenalkan nama lengkapnya, tapi saya nggak usah nama lengkap aja, saya bilang Gus Dian Nafi. Saya panggilnya Gus Dian Nafi. Gus Dian ini adalah tokoh lintas agama di Solo dan beliau adalah Wakil Rais Suriah PWNU Jateng dan beliau adalah penasihat keluarga alumni FISIP UNS. Beliau S1 di FISIP UNS, S2 di Universitas Negeri Jakarta ya Mas Dian. Ya. Dan beliau sering menghadiri beberapa konferensi perdamaian di beberapa negara. Oke, Mas Dian. Ya. Dian nanti. Gus, ya. Saya mau nanya ini. Sebagai salah satu tokoh agamawan di Solo, ya. Bagaimana tanggapan Mas Dian dengan adanya beberapa oknum ya Mas, saya tanya, oknum agamawan yang menyampaikan suatu informasi tanpa ada data yang akurat dan itu bukan bidangnya gitu Mas. Ya. Itu Mas, silakan. Ya, saya kira itu didorong oleh kesadaran subjektif yang terlalu besar ya. Keinginan untuk segera menyampaikan berita penting. Ya. Kadang-kadang justru melupakan hal yang penting itu sendiri, yaitu adalah data dan fakta. Ya. Nah, tidak bisa terelakkan bahwa manusia itu pasti hidup dengan informasi. Ya. Ya, kalau informasi ini sudah di otak-atik menjadi nggak benar, maka hal berikutnya yang rusak itu adalah nilai-nilai di masyarakat. Muncul sakwasangka sampai kepada keselamatan fisik. Mula-mula nilai-nilai dulu yang rusak. Nah, kalau sudah nilai-nilai ini rusak, maka relasi antar kelompok masyarakat itu juga terganggu. Nah, ini bisa merembet ya, kepada persoalan-persoalan yang lebih serius dalam kehidupan kita. Nah, pangkalnya adalah perihal ya, literasi informasi. Maka ini merupakan tantangan bagi para sarjana komunikasi, bagi para pegiat komunikasi, termasuk penyelenggara media massa, untuk terus-menerus mengawal perihal informasi yang berkaitan dengan keamanan dan kegentingan. Ya, itu istilahnya kalau di dalam kitab suci Al-Quran itu ada satu ayat tersendiri, itu Bang Potan ya. Ada ayat tersendiri tentang itu. Ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 83. Ya, saya baca alih bahasanya, terjemahnya. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkan. Padahal berita tentang keamanan dan ketakutan itu merupakan wewenang dari Rasul dan ulil amri. Maka kita nggak boleh sebenarnya langsung memberitakan informasi
yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan itu serta-merta dipulih. Ya. Harus ada pihak yang berwenang untuk menyimpulkan. Ya. Di situ dilanjutkan, ya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Ya. Rasul dan ulil amri itu. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebahagian kecil saja di antara. Maka perihal otoritas di bidang informasi itu perlu disosialisasikan kepada publik. Bahkan kitab suci pun mengatur perihal itu. Maka hati-hati betul kita menyebarkan informasi. Tidak sembarang informasi boleh kita siarkan, apalagi kalau berkaitan dengan perihal keamanan dan ketakutan. Wabah, pandemi, bencana alam, ya, bencana sosial, kerusuhan, perkelahian, pencurian, perampokan, penyakit yang sedang menjalar, KLB, dan seterusnya adalah informasi tentang keamanan dan ketakutan. Tidak sembarang orang boleh menyebarkan. Karena harus disimpulkan ya terlebih dahulu dalam kehidupan masyarakat kita oleh ulil. Maka terkait dengan infodemi ini semua pegiat komunikasi, ya, para ahli komunikasi, praktisi, ya, media massa perlu menyikapinya dengan segera. Menurut saya begitu, Bang Potan dan juga pendengar Solo Pos FM. Ya. Oke, terima kasih Gus Dian Nafi, matur nuwun. Senang saya mendengarkannya. Mendengarkan orang yang benar-benar mengerti. Oke, buat pendengar Solo Pos FM, itu tadi pendapat dari Gus Dian Nafi. Sekarang kita minta tanggapan juga dari akademisi. Beliau saya perkenalkan juga. Beliau nama lengkapnya di sini cuma Dr. Antoni. Dan sekarang beliau lahir di Bukit Tinggi tahun 1972. S1, S2-nya di UNS, S3-nya di UI. Beliau juga sekarang ketua jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. Dan saya tahu Uda Antoni ini, karena beliau berasal dari Sumatera Barat, Uda Antoni ini juga sering melalang buana dalam hal ilmu komunikasi, memperluas ilmu komunikasinya. Oke, selamat siang Uda. Selamat siang Bang Potan, selamat siang Pak Dian Nafi, guru saya. Saya santrinya Pak Dian, santri Windan, dan Mas Rory. Selamat siang. Oke. Mas Antoni, sebagai seorang akademisi, bahkan kalau saya bilang sudah pakar nih, karena saya juga mengikuti kuliah-kuliah beliau, ya, bagaimana pendapat Mas Antoni tentang infodemik yang berkembang liar dari sisi, kita lihat dari sisi ilmu komunikasinya udah. Kenapa sih bisa terjadi infodemik ini? Dilihat dari sisi ilmu komunikasinya. Begitu udah. Iya, Bang Potan. Kalau saya pertama menyoroti dari fenomena hadirnya media digital ya, yang sekarang sedang kita alami begitu ya. Ini kan memang sedang menimbulkan dampak yang luar biasa begitu. Nah, media digital ini kan intinya sebetulnya kan berubahnya cara pesan itu disampaikan. Kalau dulu kan ada media, tapi media itu kan mengontrol informasi yang keluar. Jadi media surat kabar, televisi, radio yang menyampaikan informasi itu oleh sebuah profesi ya, seperti jurnalis gitu kan. Jadi kontrolnya jalan gitu. Nah, kalau media digital sekarang itu kan kehidupan sehari-hari itu kan bisa dihadirkan lewat media. Jadi di media digital tidak hanya Solo Post, tidak hanya Metro misalkan yang bisa hadir, tapi percakapan sehari-hari pun kan bisa dihadirkan dan di broadcast gitu. Nah, kayaknya infodemi ini kan ini yang kemudian menjadi bermasalah dan merisaukan kita begitu. Jadi mungkin
yang perlu kita lakukan barangkali itu ya, apa namanya, media literacy sebetulnya kalau di kajian komunikasi ya. Jadi bagaimana kita mendidik dari pengguna media itu yang orang-orang kebanyakan ya, bukan jurnalis, bukan juru penerang misalkan, bagaimana menggunakan media itu secara sehat. Jadi kalau menggunakan media sosial itu punya potensi tersebar secara luas, maka kehati-hatian untuk menyampaikan pesan itu dilakukan begitu. Nah, kayaknya ini PR besar kita kayaknya yang harus terus-menerus diperkuat gitu, Bang Botan. Oke. Buat para pendengar Solo Post FM dimanapun berada, itu tadi pendapat dari seorang akademisi tentang infodemik ini, Mas Antoni, Dr. Antoni dari Brawijaya. Dan sekarang saya mau ke narasumber yang ketiga, yang paling muda, ya. Saya kira para pendengar sudah cukup mengenal, bahkan mungkin sangat mengenal. Beliau adalah Rory Ashari. Maaf Mas Rory, kemarin di posternya ternyata pakai Z. Maaf ya Mas ya. Gak apa-apa Bang Botan. Oke. Pendengar Solo Post FM dimanapun berada, Mas Rory ini dari Ilmu Komunikasi FISIP UNS, S2-nya di University of Sheffield di UK, dan beliau sekarang sebagai anchor news ya Mas, atau news anchor di Metro TV ya? News anchor, ya. News anchor. Oke, cuman satu Mas, ini saya buat para pendengar, saya juga kaget baca kemarin. Di sini pengalamannya cukup menarik. Yang saya menarik justru pernah mewawancarai ya Mas ya, tokoh pelarian yang sangat ditakuti oleh pemerintah Turki sekarang, ya, Fethullah Gulen di Philadelphia. Saya salut, berarti Mas benar-benar mencari fakta nih Mas ya, mencari fakta. Ya. Dan beliau juga menghadiri pelantikan Presiden USA 20 Januari 2017, Mas Donald Trump gitu, Mas Rodi. Ya, betul. Ya, di Washington DC waktu itu, Pak. Ya, di Washington DC. Oke, Mas Rodi, sebagai seorang jurnalis dan sekaligus news anchor di Metro TV, bagaimana pendapat Mas Rodi terhadap infodemik yang saat-saat ini cukup sangat amat berkeliaran di negeri kita tercinta ini? Pendapat Mas sebagai yang langsung ya berhadapan sama itu. Gimana, Mas? Saya akan melihat, saya akan menyapa dulu Ustadz Dian dan juga Dr. Antoni. Semoga sehat-sehat terus. Bang Botan, terima kasih kesempatannya. Tapi saya akan melihat dari dua sisi, Bang. Jadi yang pertama adalah orang-orang atau entitas yang punya pengaruh, punya kewenangan, punya suara untuk menyampaikan informasi, dan juga satu adalah penerima pesan itu, yakni khalayak atau masyarakat. Nah, dari orang yang pertama dulu, dari entitas, dari lembaga, atau dari mereka yang punya suara, punya wewenang, punya otoritas, tidak bisa disalahkan apabila muncul tokoh-tokoh atau orang-orang seperti Hadi Pranoto, atau seperti yang Jering, yang ngomong misalnya tanpa dasar. Karena kita ingat ketika di awal pandemi ini, bahkan pejabat-pejabat menteri-menteri di kabinet saat ini mengatakan bahwa corona itu ibarat kayak masuk angin, nanti sembuh sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa corona ini seperti istri, jadi kalau misalnya kita awalnya percaya bahwa kita bisa handle, kemudian ternyata nggak bisa handle, akhirnya we have to live with it. Gitu. Jadi guyonan-guyonan seperti ini yang dilontarkan. Ada juga pernyataan dari salah satu Menko yang mengatakan bahwa corona tidak tahan cuaca panas Indonesia. Tapi faktanya sekarang adalah Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia, bahkan mungkin saat ini sudah di dunia begitu, kalau testing capacity kita sudah adequate atau mencukupi. Jadi infodemics ini juga tidak hanya dimunculkan oleh orang-orang yang merasa dia punya suara, merasa dia punya massa, merasa dia punya posisi, tapi justru malah orang-orang yang seharusnya menyampaikan apa yang berdasarkan fakta-fakta tadi, gitu. Jadi ada triggernya. Jadi saya tidak bisa 100% menyalahkan ada fenomena Hadi Pranoto, ada fenomena Jering, karena pemerintah justru malah awalnya memberikan contoh yang buruk ketika itu, bahkan dikritik terlalu santai. Nah, itu dari satu sisi Bang Botan. Tapi dari sisi yang lain adalah dari masyarakat Indonesia sendiri. Ini sebenarnya bukan masalah hanya masyarakat atau netizen Indonesia saja, tapi yang saya baca banyak
orang yang juga mengalami hal yang sama. Fenomena Brexit, fenomena menangnya Trump, tumbuhnya konservatisme. Ini dikarenakan masyarakat atau netizen saat ini sangat mudah percaya pada informasi yang ada di dunia maya, seperti hoax, tanpa verifikasi, tanpa tabayun begitu. Tanpa misalnya dia mau mencari fakta, sehingga percaya aja apa yang too good to be true atau too bad to be true, karena ketika kita percaya dan merasakan, oh iya ya, oh benar ya, padahal nggak benar sama sekali. Nah, itu menjadikan orang gampang percaya. Jadi menurut saya ada dua sisi yang berperan. Satu sisi pembuat informasi, dua sisi penerima informasi. Oke, buat para pendengar Solo Post FM, itu tadi tanggapan dari beberapa narasumber kita. Dan untuk sementara kita break dulu untuk Mbak Ika, silahkan. Mas Dian, Mas Rory, Mas Antoni, nanti di sini pertanyaan yang terakhir itu semuanya saran, Mas ya. Saran dari gitu ya. Jadi di sini memang saya tidak mengcounter, tidak ini, cuman saya menanyakan saja dan untuk pendengar biar mereka yang berpikir setelah dapat dari narasumber ini. Oke. Ini Gus Dian di mana nih Gus Dian? Di rumah atau di? Ya di rumah ini. Oh di rumah? Ini ruang makan saya, jadi corner studio ini. Oh ya? Iya. Oh. Tempat makan saya. Kayaknya udah biasa Zoom meeting, Gus. Jadi tempatnya presentatif sekali. Ini sebelah kiri saya ini dapur ini. Kalau saya lihat kitchennya kelihatan. Sebelah kanan saya ini jendela ini. Ya. Kalau saya buka backlight nanti. Iya. Kalau Mas Rory ini masih di kantor ya Mas ya? Saya ini kebetulan jadi ada bisnis kecil-kecilan. Ini di kantor sendiri, kantor itu, usaha kecil-kecilan itu. Waduh, ini kalau bahaya ini kalau bicara bisnis kecil-kecilan versi apa? Ya, waduh. Kecil-kecilan Bang, belum kayak Bang Potan. Oh, Mas Roy di bidang apa Mas bisnisnya nih? Ini di bidang bedding sama pokoknya perlengkapan tidur. Jadi spray, bed cover, ada piyama, ada kimono gitu. Oh, import Mas? Ya. Dari import? Bahannya sebagian impor, sebagian saya ambil untuk batik saya ambil dari Solo. Jadi saya combine. Oke. Siap, asik. Kalau Mas Antoni masih di kampus ya Mas ya? Iya, masih di kampus dan melockdownkan diri. Jadi di ruang jurusan saya kunci gitu biar gak ada yang Aduh. Tapi karena ini saya dengar suara Surabaya Mas ya, kena ya. Ya benar Mas Antoni ya, untuk katanya berapa penyiar atau karyawan kena COVID, benar itu? Oh gitu. Saya belum tahu Mas itu. Di lockdown ya. Ya, kemarin saya dengar gitu katanya, tapi saya juga belum telepon Mas ini nih, Mas Errol. Iya. Oh ya, Mas Antoni, Mas Rory, Gus Dian, saya mohon izin sebelumnya. Nanti ini kan kita ada beberapa episode pertama kan yang dulu yang ada Prof Widodo, Bu Tiwi. Yang kedua ada Mas Dwiki semua. Saya juga mohon izin Mas, suatu saat hasil wawancara kita ini mau saya bukukan. Boleh. Dari bukukan semua, tapi tetap dari semua narasumber ini yang saya ini. Jadi nanti setelah ada berapa episode, mau kita bikin buku gitu. Jadi bagus. Ya, itu Mas ya. Oke, selamat. Sebentar.
Oke, selamat sore sekarang ya. Selamat sore buat para pendengar Solo Post FM dimanapun berada. Kita kembali ke acara Komunikasi Hebat. Dan sekarang kita kembali lagi ke narasumber. Nah, sekarang saya balik lagi. Sekarang Mas Rory dulu ya yang menjawab. Mas Rory, apa sarannya Mas Rory sebagai seorang news anchor untuk menangkal infodemik ini? Jadi sebagai yang langsung ya pernah ngalapin gitu apa? Ya, bagaimana Mas kira-kira? Saya kira kan kita ada di belantara informasi yang entah itu benar atau entah itu tidak benar atau bahkan disengaja tidak benar seperti hoax, Bang Botan. Jadi yang harus kita melakukan sekarang adalah begitu kita menerima informasi misalnya dari seperti yang tadi Dr. Antoni sampaikan dari media online, minimal ada 3 atau 4 informasi dari media online yang lain yang mengkonfirmasi bahwa informasi itu ada. Kadang-kadang media online, termasuk di grup di Metro TV juga ada media online juga. Jadi ini saya bicara general media online. Kadang-kadang kecepatan itu mengorbankan konten dan juga akurasi. Nah, beberapa di antaranya ketika sudah melakukan kesalahan, entah itu data, pengutipan, atau memahami pernyataan dari narasumber, yang dilakukan adalah artikel berikutnya. Tapi kadang-kadang audiens sudah terlanjur membaca artikel atau informasi yang salah. Nah, maka dari itu, sebagai audiens, saya sih menyarankan untuk selalu cek dan cross-check lagi. Kalau misalnya ada data, misalnya ada angka, cek dan cross-check lagi. Kalau misalnya ada informasi yang itu terlalu bagus atau terlalu buruk untuk menjadi kenyataan, cross-check lagi. Karena biasanya hoax itu bermain di ranah itu. Too good to be true atau too bad to be true. Sehingga kita harus mengkonfirmasi dan mengkonfirmasi lagi. Kalau perlu misalnya tidak yakin atau kita ingin mengutip suatu data, kita menggunakan data dari organisasi resmi, WHO, Kementerian Kesehatan. Gitu sih Bang, itu salah satu saran saya. Oke, atur nuhun Mas Rory. Selanjutnya buat para pendengar Solo Post FM di mana berada, sekarang saya kembali ke Dr. Antoni. Tadi memang Dr. Antoni sudah mengatakan salah satu untuk meminimalisir keliaran infodemik ini adalah literasi. Mas, selain itu kira-kira apa Mas? Selain literasi, ya memang literasi itu penting. Tapi kira-kira bagaimana Mas ya? Literasi pun kadang-kadang saya banyak bergaul dengan pegiat-pegiat komunikasi. Kadang-kadang masyarakat itu niat untuk membaca atau apa gitu kurang, itu bagaimana Mas? Saran atau tanggapan Mas Antoni nih untuk menghindari yang namanya infodemik ini. Bagaimana Mas? Dari sisi ilmu komunikasi kita Mas ya. Ya Bang Botan, jadi kan persoalan infodemik ini kan terkait dengan isu kesehatan memang ya, yang basisnya adalah sains gitu. Nah persoalan kesehatan itu selain persoalan lingkungan itu kan salah satu isu global yang memang juga harus semakin menjadi perhatian kita gitu kan. Nah, di kajian komunikasi itu ada bidang kajian yang relatif di kita mungkin belum banyak berkembang atau tidak begitu kuat ya, yaitu science communication gitu. Jadi bidang kajian yang fokusnya itu justru bagaimana strategi mengkomunikasikan ilmu itu sendiri. Ini sebetulnya di Indonesia dulu unik kan, Dirjen sebelum digantikan Prof. Widodo itu pernah menyinggung sebetulnya pentingnya science communication begitu. Jadi kalau di luar kan kita mendengar misalkan ada majalah Science, ada majalah Nature gitu ya. Itu kan ilmu pengetahuan itu tidak hanya muncul di jurnal, tapi juga sudah ada media khusus yang lebih populer gitu ya untuk mensosialisasikan ke masyarakat gitu. Nah saya kira mungkin ini yang kayaknya perlu kita perkuat ya, bidang kajian science communication, sehingga nanti sasarannya bisa memperkuat jurnalis gitu ya, bisa memperkuat public official, bisa mencapai masyarakat generasi milenial dan sebagainya begitu. Nah ini yang saya kira mungkin sangat spesifik relevan dengan isu infodemik ini gitu Bang Putra. Oke. Betul, terima kasih Dr. Antoni. Juga untuk selanjutnya buat para pendengar Solo Post FM dimanapun berada. Nah ini kita minta saran yang terakhir ini dari
untuk acara ini dari Gus Dian Nafi. Gus, apa nih sarannya sebagai salah satu tokoh juga lintas agama di Solo ini, bagaimana nih kira-kira supaya masyarakat gak terkecoh nih dengan informasi-informasi yang yang liar-liar ini, Gus? Ya. Sekarang zamannya zaman digital, itu kesempatan luar biasa. Informasi adalah kekuatan istimewa dalam hidup manusia. Masyarakat itu tidak hidup dengan informasi, melainkan masyarakat itu hidup di informasi. Ya, nanti kita tutup. Ya. Dari informasi. Kualitas pertama adalah konsumen informasi. Konsumen informasi ini adalah orang yang mampu menangkap informasi yang betul. Informasi yang lengkap, yang faktual, yang empiris. Nah, itu kategori pertama. Kategori yang kedua adalah pencerna informasi. Kategori yang kedua ini bisa memilih tidak hanya yang betul, tetapi juga yang cocok dan yang berguna. Ini saya menyebutnya kategori yang nomor 2, yaitu pencerna informasi. Kategori yang ketiga adalah produsen informasi. Nah, termasuk di dalamnya para pakar komunikasi, praktisi komunikasi, ya, para pegiat komunikasi yang memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang betul, yang relevan, yang bermanfaat. Nah, 3 jenis usia ini ya, perlu kita sadari, syukur kita bisa meningkatkan diri kita. Dari mula-mula konsumen informasi, menjadi pencerna informasi, dan akhirnya menjadi produsen informasi. Itu saya tulis itu di dalam moto skripsi saya. Ternyata grand teorinya itu dari Al-Quran surah Az-Zumar, Mas. Surah 39. Ayat 17-18. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang memenuhi 3 kriteria tadi. Pertama adalah yang mengkonsumsi informasi. Yang kedua, fayattabi'una ahsanah, kemudian bisa melakukan seleksi atas informasi itu dan mengikuti yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan ulul albab. Mereka adalah produsen informasi yang benar, sahih, ya, relevan, bermanfaat. Ya, itu saran saya, Mas. Dan ini kurikulum untuk memberdayakan literasi masyarakat kait dengan informasi adalah 3 level itu. Ya, dan terima kasih. Saya termasuk yang sering ya, menyaksikan ya, Bang Rory juga menengok-nengok apa yang ditulis oleh Mas Antoni, juga menengok-nengok apa yang dilakukan oleh Mas Potan. Dan saya senang sekali karena kita termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira. Jangan sampai kita tidak masuk ke tataran yang manapun dari yang ketiga itu, menyebar hoax, menambah parah infodemi, karena hal itu bertentangan ya dengan prinsip bahwa kita haruslah ya, menanamkan sesuatu yang baik, menjadi jejak yang baik dalam kehidupan kita. Pandemi sudah bikin sulit semua negara, semua orang. Jangan diperparah dengan infodemi. Terima kasih Mas Potan, Mas Rory, dan juga Mas Antoni, juga pendengar Solo Post FM semuanya. Mbak Ika, selamat sore. Ya, terima kasih. Oke, waduh, seneng. Semua dapat dari teman-teman, dari Gus Dian, Mas Rory, sama Mas Antoni cukup bermanfaat saya kira. Dan untuk para pendengar Solo Post FM, acaranya untuk hari ini sudah cukup. Nanti 1 bulan lagi kita akan ketemu lagi dengan tema yang lain. Buat para narasumber, saya terima kasih banget buat Mas Gus Dian Nafi, Mas Rory, udah Antoni, matur nuwun banget, sehat selalu dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Gus Dian, sehat terus Dr. Antoni, Bang Potan, sehat terus. Terima kasih Mas Rory. Ya, saya kembalikan ke Mbak Ika. Ya. Terima kasih, Pak.